Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk pendengar setia Dialektika. Teman-teman sekalian, kemarin Dialektika sebenarnya sudah membuat satu model video singkat tentang pernyataan Prabowo di acara PAN, dan ada satu pernyataan sebenarnya yang menimbulkan kontroversial. Kemudian juga sebenarnya kalau Profesor Sahro ya dari BIN ya, dia mengatakan justru sebenarnya pernyataan yang seksis ya. Jadi banyak sekali mendapat perhatian dari para pendengar, para rakyat atau masyarakat Indonesia, dan pernyataan itu sebenarnya berkaitan dengan pernyataan eh, Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ya dia tidak ingin ya, yang tidak mau bergabung bersatu dengan partai yang menang atau dengan Prabowo. Dia mengatakan jangan mengganggu dan lebih baik menjadi pendengar yang setia, yang baik dari pinggir jalan. Teman-teman sekalian, ini memang suatu pernyataan yang pada uh, video yang kemarin itu saya katakan memang pernyataan yang kurang bijak. Pernyataan ini memang dari awal justru sebenarnya sudah menimbulkan kontroversi dan kemudian menimbulkan banyak komentar yang negatif dari berbagai macam pihak, karena ini dianggap sebenarnya sesuatu yang kurang tepat dikemukakan pada bagian awal sebelum bekerja sudah menimbulkan masalah-masalah yang mendapat ya kritikan, walaupun kadang-kadang dan lebih banyak sebenarnya kritikan itu adalah dalam bentuk kritikan yang sifatnya konstruktif. Teman-teman sekalian, jadi ada beberapa misalnya pernyataan yang dikemukakan oleh uh, anggota DPR, misalnya ada dari PDI, ya, PDI Perjuangan yang dikemukakan misalnya oleh Deddy Sitorus. Deddy Sitorus sebenarnya mengharapkan ya Prabowo memberikan penjelasan sebenarnya apa yang dimasukkan itu, ya, apa yang dimasukkan dengan pernyataan beliau itu, dan dia mengatakan sebenarnya pernyataan itu kurang demokratis. Saya pikir jelas. Ya, karena dalam demokrasi mestinya semuanya memang mempunyai hak yang sama dan tidak bisa kita anggap misalnya ada yang tidak bisa mengeluarkan kritik dan pendapat. Apalagi misalnya kritik dan pendapat itu misalnya bersifat konstruktif. Kemudian waktu uh, Siti Zahro ditanya bagaimana pendapatnya, dan beliau adalah profesor dan dari BIN, dia sebenarnya mengatakan bahwa ya dia tidak begitu mau berterus terang ketika ditanyakan itu kira-kira ditanyakan pada siapa. Beliau hanya mengatakan sekarang kan yang tinggal atau yang belum misalnya melakukan ya pertemuan dengan Prabowo itu hanya ada satu partai, dan beliau tidak mau menyatakan apakah memang itu ditujukan satu partai, tapi memang tetap juga ada sebenarnya pendapat yang kurang setuju dengan mengungkapkan pernyataan dari Prabowo itu. Lalu ada juga misalnya dari pandangan dari PKS, ya, Mardhani Alisera. Sebenarnya pernyataannya itu sangat ringkas tapi menohok. Dan dia mengatakan memang selama ini misalnya PKS memang berada di luar, selalu memberikan kritik yang konstruktif, lalu akhirnya dia tutup pernyataan itu dengan mengatakan, tapi Indonesia adalah milik kita bersama. Sebenarnya itu suatu yang saya maksudkan itu adalah suatu pernyataan yang ringkas tapi sangat menohok. Teman-teman sekalian, saya sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh banyak kritik, dan saya tidak kemukakan semua. Tapi kritik-kritik yang sudah dikemukakan tadi secara ringkas itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dialektika pada hari 2 hari yang lalu tentang misalnya pernyataan dari Prabowo itu. Dan kami atau misalnya dari Dialektika itu jelas menyatakan bahwa sebenarnya pernyataan yang awalnya dianggap sebenarnya kritik dan model kritik dan amat tajam juga dari Prabowo ya terhadap misalnya kelompok yang tidak mau atau golongan yang tidak mau atau partai yang tidak mau misalnya bersatu, itu sebenarnya sesuatu yang memang kurang juga dianggap bijaksana. Dan oleh karena itu sebenarnya kembali
pada bagian kedua ini, ya, dialektika mencoba untuk menjelaskan sebenarnya pandangan-pandangan sebagai lanjutan dari kemarin itu, karena memang sebenarnya, ya, kita sudah mengungkapkan bahwa pernyataan itu memang tidak bijaksana, tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan kebebasan berpendapat, tidak sesuai misalnya dengan bermacam-macam yang kemudian kita katakan itu, bahwa semua warga negara itu sebenarnya, atau katakanlah secara sederhana, presiden itu bukan milik satu dua partai, tetapi adalah dia sebenarnya milik semua partai dan organisasi, dan berjuang untuk, bukan juga untuk kelompok, tapi untuk semua masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi saya sebenarnya, ya, kemukakan tadi secara prinsip sebenarnya apa yang dikemukakan oleh banyak kritikus itu sebenarnya saya pikir sangat tepat. Dan pada apa yang dikemukakan kemarin misalnya di dialektika, kita juga memukakan yang sama, tapi dengan memberikan ya sedikit komentar berdasarkan salah seorang pemikir atau profesor yang sebenarnya itu menjelaskan tentang permasalahan azazi, demokrasi, keadilan, dan kesetaraan untuk semua warga negara. Teman-teman sekalian, jadi coba ikuti kembali apa yang sambungan dari diskusi atau pembahasan yang dilakukan oleh dialektika yang 2 hari atau 1 hari yang lalu. Mudah-mudahan itu akan lebih memperjelas bagaimana misalnya keterkaitan atau hubungan pemikiran yang sejalan dengan berbagai komentar yang dikemukakan oleh para politisi dan ahli, anggota DPR dan profesor yang tadi sudah saya katakan pada bagian awal. Dan dialektika ini adalah bagian kedua dari sebenarnya pemikiran hak asasi manusia yang kita sudah awali tadi dari pemikiran Mary Robinson. Teman-teman sekalian, Mary Robinson ini sebenarnya mengukakan, memang menjelaskan pentingnya pembangunan itu sebagai pembangunan manusia, dan dia mengatakan adalah pembangunan yang sifatnya holistik, ya. Jadi kalaupun nanti bisa aja kita kemukakan lebih banyak membicarakan tentang sepertinya pendidikan, kesehatan, perubahan, tapi juga sebenarnya dalam pembangunan yang sifatnya yang lain itu dianggap, makanya dia katakan itu sebenarnya suatu pembangunan yang sifatnya bersifat holistik. Menurutnya pembangunan manusia tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, ingat ini juga memang penting karena memang ekonomi itu nanti sangat berpengaruh juga pada masalah-masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi sekarang misalnya, ya, pembangunan yang akan dilakukan itu adalah pembangunan yang sifatnya memang kompleks. Jadi harus ada, seperti dikatakan Mary Robinson itu, harus ada keterkaitan dan saling mendukung antara satu faktor, satu bagian dengan bagian yang lain. Dan ini yang sebenarnya dikatakan adalah sebagai pembangunan yang sifatnya memang kompleks. Menurutnya, ya, tidak hanya seperti saya katakan tadi, hanya berfokus pada masalah ekonomi, dan sekarang juga kita merasakan misalnya sudah hampir 10 tahun, ya, selama Presiden Jokowi ini juga, kita juga masih mempertanyakan apakah memang permasalahan ekonomi itu sudah sempat misalnya meningkat atau bagaimana. Yang jelas sekarang misalnya, bukan hanya masyarakat, tapi kita juga semua merasakan bagaimana sekarang sulitnya untuk bisa misalnya memperoleh, apalagi masyarakat kita misalnya, untuk beras saja mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi tadi kita katakan, ya, bagaimana mungkin misalnya dalam 10 tahun kita misalnya belum bisa menyelesaikan satu masalah yang sangat mendasar untuk kebutuhan ekonomi, dan kemudian, ya, bagaimana kalau misalnya masalah-masalah yang lain yang kita anggap misalnya merusak pada ekonomi itu, misalnya seperti korupsi yang semakin merajalela itu, tidak bisa diatasi oleh, ya, presiden. Kalau misalnya memang sudah resmi jadi presiden misalnya Prabowo dan kabinetnya, sekarang justru masih banyak dibicarakan bahwa jangan-jangan misalnya dengan upaya untuk memperbesar jumlah menteri itu justru tidak akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi jangan-jangan itu justru sebenarnya berpengaruh pada, ya, bermasalahan ekonomi yang tidak begitu meningkatkan ekonomi, tetapi lebih meningkatkan pengeluaran yang mungkin memang tidak terlalu urgen kalau misalnya dibandingkan dengan jumlah-jumlah kementerian sebelumnya. Teman-teman sekalian, jadi tadi dikatakan, ya, bukan hanya misalnya berfokus pada masalah pendidikan, pada masalah kesehatan,
pada masalah misalnya pelayanan dasar, tapi juga sekarang yang menjadi permasalahan global itu adalah ya permasalahan kesetaraan gender dan keberlanjutan. Keberlanjutan artinya misalnya kalau ada sekarang misalnya ribut tentang ya katakanlah misalnya seperti ya tambang timah atau tambang yang lain dan kemudian itu diupayakan untuk misalnya mengeruk sekuat-kuatnya sebesar-besarnya kekayaan itu tanpa memikirkan misalnya bagaimana 100 tahun ke depan untuk misalnya rakyatnya akan hidup ya setelah kita, itu berarti sebenarnya mengabaikan tentang permasalahan keberlanjutan, mengabaikan masalah misalnya lingkungan, dan masalah lingkungan itu juga itu adalah masalah global. Jadi begitu kita katakan tadi bahwa kita misalnya mencoba untuk memikirkan bagaimana misalnya pembangunan itu harus dilakukan secara pembangunan yang sifatnya misalnya kompleks, saling berkaitan satu sama lain, makanya sekarang sebenarnya harus kita sadari bahwa membangun itu adalah masalah yang memang tidak begitu mudah dilakukan dan itu merupakan perhatian yang sangat besar dan kemudian itu merupakan tanggung jawab sebenarnya bagi setiap kabinet atau katakanlah semua pemerintahan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa menjelaskan keamanan manusia sebagai konsep itu adalah suatu permasalahan keamanan nasional. Jadi kalau misalnya kesejahteraan masyarakat itu bisa terpenuhi, maka berarti sebenarnya keamanan nasional itu akan tercipta. Dan kalau keamanan nasional kita misalnya baik dan tercipta, itu berarti juga sebenarnya ya akan berpengaruh pada negara-negara lain, pada masyarakat lingkungan kita, dan juga misalnya masyarakat secara global. Karena misalnya kalau kita mengatakan bahwa misalnya kita bisa melindungi tentang misalnya bagaimana masalah ekologi kita, maka itu saja pun sudah berarti sebenarnya ikut memikirkan tentang masalah keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan misalnya, kita mengatakan misalnya perlunya sekali bagaimana misalnya konflik, ya ancaman. Jadi itu bagian dari kompleksitas pembangunan. Bagaimana kita bisa mencoba untuk misalnya menjamin terciptanya keamanan. Dan kemudian bagaimana misalnya masalah ya kelaparan, stunting itu bisa diatasi. Kemudian bagaimana misalnya masalah ya bencana alam, sekarang kita lihat makin hari bencana alam masih meningkat, dan itu berarti misalnya kerusakan lingkungan itu akan berdampak sekali pada permasalahan bencana alam, kemudian kejahatan terorganisir, dan sekarang misalnya lebih banyak lagi masuk pada apa yang disebut dengan kejahatan cyber, dan kemudian misalnya pelanggaran terhadap asasi manusia dan yang lain-lain. Itu sebenarnya merupakan kerja berat ya, terutama sekali misalnya bagi pemerintahan yang akan datang ini. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya masyarakat ada yang mencoba untuk melakukan ya katakanlah misalnya kritik membangun, saya pikir itu adalah hal yang sangat positif dan jangan itu dianggap sebagai lawan yang ya harus katakanlah misalnya disingkirkan atau misalnya tidak diberi hak yang wajar untuk mereka sebagai penghargaan sebagai warga negara dan seterusnya. Teman-teman yang berikutnya kita mencoba untuk menjelaskan tentang 3 konsep yang sebenarnya tadi sudah kita katakan tentang hak asasi manusia, tentang pembangunan manusia, dan keamanan manusia. Itu adalah sebenarnya bagian-bagian yang sangat penting, dan kemudian itu adalah ya 3 hal yang menjadi dasar yang kemudian sebenarnya secara luas sudah kita kaitkan satu dengan yang lain. Teman-teman, sekarang kita mencoba untuk menjelaskan tentang hak asasi manusia. Ya, tadi dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup dengan bermartabat dan memperoleh kebebasan berpikir dan berpendapat. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya pada bagian misalnya awal kita jelaskan tentang hak asasi manusia dan pembangunan manusia, maka pembangunan manusia itu juga sebenarnya adalah hak yang meliputi akses terhadap pendidikan, tadi sudah kita singgung, dan kesehatan, pekerjaan yang layak. Dan teman-teman sekalian, ini sekarang menjadi masalah yang saya pikir memang masalah yang berat
tanggung jawab pemerintah untuk bisa misalnya memberikan ya pekerjaan yang layak untuk rakyat Indonesia. Dan ini adalah ya, kalau sebelumnya misalnya di Jakarta puluhan juta lapangan kerja akan diciptakan oleh Presiden ya Jokowi, sekarang hal ini mudah-mudahan bisa diwujudkan oleh presiden yang berikutnya, karena memang ini dikatakan adalah ya upaya untuk bisa melanjutkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dan harapan kita tentunya memang kita bisa, atau pemerintah yang sekarang ini bisa memang mewujudkan rencana atau cita-cita itu. Teman-teman sekalian, di sini yang tadi yang kita katakan keamanan nasional ya, keamanan manusia ya, itu sebenarnya mencakup perlindungan terhadap ya ancaman yang mengganggu kesejahteraan dan martabat manusia. Ya, jadi kesejahteraan dan martabat manusia dengan memastikan keamanan fisik ya, keamanan ekonomi, keamanan sosial, ya, keamanan kesejahteraan dan lain-lain. Jadi itu adalah satu bagian yang kita katakan tadi adalah satu sama lain saling berkaitan, dan itu berarti menjadi tugas yang mungkin sekali nanti ya kalau ada kekurangan dirasakan oleh masyarakat misalnya tentang apa yang sudah kita katakan tentang berbagai macam hak ya yang harus misalnya diupayakan oleh pemerintah untuk bisa melakukan itu, dan seandainya ada kritik, maka anggaplah bahwa kritik itu bukan berarti misalnya memang untuk suatu upaya untuk melawan pemerintah, tetapi lebih baik dipahami itu sebagai hak-hak azazi manusia, dan hak-hak azazi manusia yang tujuannya juga adalah bagaimana misalnya pemerintah bisa mencoba sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Teman-teman sekalian, saya pikir apa yang kita kemukakan, saya kemukakan tadi tentang pemikiran dari Robinson ini, Mary Robinson ini cukup bisa memberikan kita wawasan yang sangat berharga untuk ya bagaimana misalnya memahami pembangunan itu sebagai upaya yang sifatnya holistik. Ringkas saja kita kemukakan di sini tentang dialog dari pemikiran Mary Robinson ini sebagai konsep pembangunan yang sifatnya memang holistik, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan untuk bagian kedua ini hanya untuk lebih memperluas sebenarnya, memperdalam penjelasan tentang pemikiran dari Mary Robinson, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.